Ibu yang boleh hadir semuanya, puji Tuhan. Senang sekali saya mendapat kesempatan untuk bertemu dengan saudara kembali pada malam hari ini. Saya melihat ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sudah kerjakan. Saya bisa berjumpa dengan saudara semuanya kembali, dan yang tidak saya sangka, saya harus sebut. Saya berjumpa dengan anak rohani saya yang dari kecil saya bimbing di satu gereja. Saya tidak sangka dia berjuang, buka toko sana, sekolah, buka toko sini. Pernah di Pelita Raya sampai akhirnya di BTP. Tiba-tiba saya dapat kabar dia jadi mantunya Ibu Foni Kusbin. Itu enggak apa-apa saudara, tiba-tiba tadi saya masuk, dia ada di depanku. Saya panggil dia dulu Dustin karena dia memang kecil sekali dulu, tapi sekarang enggak berani saudara, saya punya anak. Terima kasih Pak Dustin. Dia mendukung pelayanan saya dari dulu saudara, ketika saya masih aktif mengajar, saya harus punya kabel yang panjang sekali sampai 25 meter, dia buatkan kabel audio saya dari komputer saya ke mixer. Dustin masih ada itu kabel sampai hari ini. Sudah lebih dari 15 tahun dia buatkan saya itu kabel, luar biasa. Ya saudara, kenapa saya ngomong ini saudara? Karena hari ini saya akan ngomong sesuatu yang saya harapkan Bapak Ibu juga tahu bahwa saya tidak akan pernah melupakan perbuatan baik seseorang, siapapun itu dia. Saya tidak akan pernah lupa. Ya, termasuk PowerPoint saya yang sebentar akan muncul saudara. Saya itu orang yang tidak punya seni saudara, sehingga saya harus minta tolong orang-orang tertentu untuk membuatkan ini, dan anak saya yang paling luar biasa membuatkan saya PowerPoint yang akan Bapak Ibu saksikan sebentar. Indah sekali ya. Terima kasih anakku. Dia tidak mau disebut namanya, dia tidak mau disebut ini dan itu ya, tapi Tuhan Yesus tahu ya. Yang pasti ada satu gambar dulu, silakan multimedia. Iya, coba saudara perhatikan gambar ini dulu saudara. Kira-kira menurut saudara apa itu? Kira-kira menurut saudara apa itu saudara? Jangan lihat tulisannya ini, tapi tolong lihat ini dulu. Ini dua orang. Tuhan Yesus tolong. Kalau saya lihat ini trauma. Ada dua orang yang sama-sama akan digantung, dihukum mati saudara. Ya, ada dua orang yang akan dihukum mati dengan digantung. Saudara lihat, seseorang, salah satu dari orang itu, saya nggak tahu ini ya namanya ilustrasi, dari mana mau digantung dia bisa bawa gunting. Kira-kira sudah tahu apa tujuannya dia gunting itu tali teman yang satu itu, yang baju hitam? Supaya dia nggak mati. Karena kalau kursinya itu ditendang, kursinya itu nanti diturunkan, maka dia langsung akan gitu saudara. Ya. Makanya dia akan gunting itu tali di atasnya yang pakai baju hitam supaya kalaupun itu kursi nanti dilepaskan, dijatuhkan, dia tidak akan ikut mati. Tetapi sudah lihat apa yang dilakukan oleh orang yang kakinya yang berbaju hitam? Dia tendang duluan itu orang yang mau gunting. Kalau sampai dia tendang dan kursi itu jatuh dan belum sempat itu tali digunting, apa yang terjadi? Dua-dua mati. Tetapi ini tidak, ini ceritanya itu tidak dua-dua mati, yang mati itu nanti yang pakai baju biru. Sehingga saya tulis, kadang-kadang orang yang kita tolong lupa menghargai bantuan dan pertolongan kita. Siapa itu kira-kira? Kadang-kadang kita lupa bahwa ada orang yang sudah menolong kita, tapi kita tidak mau menghargai dia lagi. Kita lupa. Sebab itu saya ngomong tadi saudara, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa buat seperti ini yang buatkan ini anak saya. Dia pintar sekali, bukan anak jasmani saya, anak rohani saya yang ada di sini juga. Dia buatkan saya sedemikian rupa sampai indah sekali, supaya saya bisa khotbah dengan baik dan saudara bisa menikmati khotbah saya dengan baik. Saudara bisa lihat gambar ini, jangan cuma melihat saya. Ya, jadi saya tidak akan pernah lupa itu, sampai kapanpun saya tidak akan pernah lupa, dan dimanapun saya khotbah, setiap kali saya munculkan PowerPoint saya ngomong pada jemaat saya, dibantu oleh seorang anak rohani saya.
Saya ngomong seperti itu. Kenapa? Karena saya tidak mau melupakan kebaikan orang. Ya, jadi mari Bapak Ibu, jemaat Rupe yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, belajar mulai malam hari ini, jangan sampai engkau melupakan kebaikan orang, lebih-lebih engkau akan melupakan kebaikan Tuhan nantinya. Ya, ternyata bisa, Vena. Terima kasih. Ini tema saya. Kacang lupa kulitnya. Keren, Saudara. Waktu saya terima ini kemarin dulu, ini sudah 10 hari yang lalu saya kasih ke dia, kemudian dia mulai buatkan, saya cari-cari kacangnya mana ya, kok tidak ada, mungkin ini kali kacangnya. Atau kacang sudah dibuat dibuat saus sele. Tapi enggak apa-apa, ini anggap aja nih kacang kulit, Saudara, karena kacang lupa kulit itu tema saya malam hari ini, Saudara, ya, supaya Bapak Ibu dan saya tahu. Baik, yang ingin saya sampaikan kepada Saudara malam hari ini adalah dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat 12 berkata, berhati-hatilah supaya engkau jangan melupakan Yahweh yang telah membawa engkau keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan itu. Dari zaman perjanjian lama, sejak umat Israel keluar dari Mesir, sebetulnya Tuhan sudah mewanti-wanti, sudah memperingatkan kepada orang Israel, tolong jangan sampai kamu lupa. Akan Tuhan yang sudah membawa kamu keluar dari Mesir. Saudara lihat bukan? Kurang lebih 4 juta umat Israel dituntun dari Mesir menuju ke Kanaan, dituntun melewati berbagai macam halangan dan rintangan, dituntun. Saudara melihat mereka tidak punya makan dikasih makan, mereka tidak punya air dikasih air. Saudara bisa bayangkan sepatu dan baju 40 tahun dipakai enggak aus, Saudara, enggak rusak. Mana bisa, Saudara? Sebab itu Tuhan ngomong berhati-hatilah. Ada kata berhati-hatilah. Ini adalah suatu peringatan supaya kita juga harus hati-hati. Kita tahu berarti ada sesuatu yang bahaya kalau kita tidak waspada. Sebab itu firman Tuhan berkata berhati-hatilah supaya engkau jangan melupakan Yahweh yang telah membawa engkau keluar dari rumah perbudakan. Ada kata janganlah engkau lupa. Apa itu lupa? Ada yang tahu apa itu lupa? Hah? Oh, lupa itu tidak ingat. Pintar semua. Ibu Foni tolong kasih voucher sebentar ya mereka semuanya ya. Lupa, ya tidak ingat. Padahal saya tidak ngomong-ngomong loh, nih tulisan saya ini seperti itu. Lupa ya tidak ingat. Ya. Lupa ya tidak ingat. Sebab itu hati-hati supaya saudara jangan sampai saudara tidak ingat. Jangan sampai saudara lupa. Lupa apa yang Tuhan sudah lakukan. Saya tidak akan ngomong antar kita sebagai manusia saja, tapi malam hari saya akan ngomong secara khusus tentang kebaikan Tuhan yang sudah kita rasakan. Tentang apa berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita sepanjang umur hidup kita. Saudara, berulang kali saya ngomong di tempat ini, siapa yang pernah berpikir, saya pun tidak pernah berpikir kalau sampai hari ini saya bisa berdiri dan menginjak kaki saya di tempat ini. No, enggak pernah saya berpikir. Saya enggak pernah berpikir kalau bulan ini saya akan masuki pernikahan saya yang ke-40 tahun, Saudara. Saya enggak pernah berpikir. Ketika saya melamar istri saya 40 tahun yang lalu, saya enggak pernah berpikir kira-kira saya bisa kasih makan dia atau tidak ya. Serius. Tetapi yang saya rasakan adalah 40 tahun Tuhan memelihara rumah tangga kami berdua. Kami boleh berjalan menikmati berkat Tuhan dengan, ya sempat sih tertatih-tatih, sempat mengalami krisis, sempat mengalami kekurangan. Tetapi yang satu pasti bahwa Tuhan sudah membawa kami keluar dari Mesir, tanah perbudakan itu, menuju ke Kanaan, tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Dan saya ingin berkata, ketika Tuhan berkata berhati-hatilah jangan sampai engkau lupa bahwa engkau pernah dibawa oleh Tuhan keluar dari Mesir. Dan malam hari ini pun saya ingin berkata jangan sampai lupa akan kebaikan Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca dari 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, di situ ada rentetan yang dituliskan oleh Rasul Petrus tentang apa yang Tuhan sudah lakukan. Dan saya simpulkan saja di ayat yang ke-9, apa ya bahayanya kalau saudara lupa. Tetapi siapa yang kekurangan akan semuanya itu saudara silakan baca di rumah, 1-8. Ya.
Di situ ada macam-macam, kita sudah diberkati, kita sudah ditolong, kita berikan damai, sejahtera dan sebagainya. Petrus ngomong kalau kita lupa semuanya itu, kita adalah seorang yang buta dan picik yang lupa bahwa dosa-dosa kita sudah dihapus. Ngeri saudara, kok sampai saudara lupa bahwa dosamu sudah dihapus, dosamu sudah diampuni. Saudara lupa, siapa saya nggak tahu, saya sudah dihapus, diampuni dosa saya atau belum ya. Itu mengerikan sekali saudara, mengerikan sekali. Sebab itu bukan cuma dalam kitab Ulangan, bukan cuma Musa yang ngomong hati-hati. Petrus pun ngomong hati-hati. Kalau sampai kita melupakan semua kebaikan Tuhan, kita adalah orang yang picik dan buta. Ya, saya yakin Jemaat Rupe tidak akan pernah melupakan Tuhan. Engkau sudah diberkati luar biasa lewat tempat ini. Ya, jangan pernah melupakan Tuhan dan jangan juga pernah melupakan sesamamu yang sudah memberkati engkau di tempat ini. Engkau bisa ada dan engkau bisa diberkati, engkau bisa hidup, engkau bisa menikmati keselamatan itu semuanya dari Tuhan. Dan Tuhan sudah menyediakan itu semua buat kita. Tetapi ketika di dalam Ulangan tadi berkata, berhati-hatilah supaya kita tidak melupakan Yahweh. Itulah yang akan saya bahas malam hari ini. Apa kira-kira yang sering membuat kita lupa akan Tuhan? Ya, apa yang sering kali membuat kita lupa akan Tuhan? Yang pertama, saya cepat saja. Yang sering kita lupakan adalah firman Tuhan, hukum Tuhan. Ada yang bawa Alkitab? Tidak ada, yang sudah bawa dari layar LCD. Kalau Alkitab kan katakan kitab suci, ini ada LCD suci saudara ya. Kita lupa, di sini ada begitu banyak hukum Tuhan, firman Tuhan, janji Tuhan, bahkan awasan dari Tuhan, tetapi kita sering lupakan. Saya akan buktikan, dalam kitab Hosea pasal 4 dan 6 berkata, umatku dihancurkan karena kurangnya pengetahuan, oleh karena mereka menolak pengetahuan itu, aku pun menolak kamu sehingga tidak menjadi imam bagiku, oleh karena kamu melupakan Taurat Elohim, aku pun akan melupakan anak-anakku. Saudara, ayat ini bukan ayat yang di luar daripada grace, tidak, tetapi ayat ini adalah awasan, dan ayat ini juga bukan ayat balas dendam, karena di bawahnya ada ditulis, aku akan melupakan anak-anakmu. Berarti Tuhan tidak akan balas dendam, tidak, tetapi saya menyelidiki lebih tertuju kepada kita sebagai anak-anak Tuhan untuk tidak melupakan firman Tuhan, hukum Tuhan, Taurat Tuhan, kasih karunia Tuhan, Injil Tuhan, untuk kita selalu ingat. Seperti firman Tuhan berkata, gantungkanlah firman Tuhan itu, aturan firman Tuhan itu di lehermu seperti kalung. Tuliskanlah pada tiang-tiang pada kusen-kusen pintu rumahmu. Kenapa? Supaya engkau selalu ingat dan engkau selalu tahu akan hukum-hukum Tuhan. Jemaat Rupe, jangan pernah melupakan firman Tuhan. Ya. Tadi Ulangan berkata, berhati-hatilah supaya engkau tidak melupakan Yahweh. Berhati-hatilah supaya engkau tidak melupakan Tuhan. Berhati-hatilah supaya engkau tidak melupakan Taurat Tuhan. Karena di dalam sini ada ribuan janji Tuhan. Di dalam tempat ini ada ribuan awasan-awasan yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita tetap berjalan di dalam jalannya Tuhan. Kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetapi kita tetap lurus sehingga kita boleh menyanyi seperti pujian yang kita nyanyikan, mataku tertuju padamu. Kenapa? Karena kita tidak pernah melupakan Tuhan, kita tidak pernah melupakan hukum-hukum Tuhan, dan kita selalu ada di dalam jalan Tuhan. Jemaat Lupe, jangan pernah kau melupakan Tuhan. Jangan pernah kau melupakan Taurat Tuhan. Jangan pernah melupakan firman Tuhan. Tetapi mari pegang Taurat ini, pegang firman Tuhan ini siang dan malam. Taruhlah dalam hatimu. Sehingga kemanapun engkau pergi, engkau akan tetap dipimpin dan ditolong oleh Tuhan. Disertai Tuhan. Engkau tidak akan dilupakan.
Dan apa yang kita baca tadi kitab Hosea, Tuhan akan tetap menjadi imammu. Tuhan akan tetap menjadi rajamu. Tuhan akan tetap menjadi pujaanmu yang kau sembah dan kau puja seperti yang kita lakukan tadi, saudara. Yang kedua, bukan cuma sekedar hukum Tuhan yang seringkali membuat kita lupa. Jujur, saudara. Seperti ilustrasi yang pertama tadi, jangankan Tuhan, kebaikan manusia aja kita sering lupa. Jujur, betul. Jangankan kebaikan Tuhan, kebaikan sesama kita aja kita sering lupa. Ini contohnya lagi, bukan tadi? Temannya baik, tapi dia lupa bahwa dia ingin tolong ini orang, dia ingin tolong dia. Tapi kenapa dia harus tendang? Itu manusia. Tapi yang kedua saya ingin berkata saudara, seringkali kita lupa bukan cuma kebaikan manusia, tetapi juga kebaikan Tuhan. Terbukti di Mazmur 103 ayat 2 berkata, pujilah Yahweh hai jiwaku dan janganlah melupakan kebaikannya. Ketika Daud menulis pujilah Yahweh hai jiwaku, hai Titus puji Yahweh dan jangan pernah lupakan kebaikannya. Mengapa? Karena Tuhan tahu yang namanya Titus bisa melupakan Tuhan. Yang namanya jemaat rupanya bisa melupakan kebaikan Tuhan. Sebab itu diberikan awasan, jangan melupakan kebaikan Tuhan. Jadi bukan cuma hukum Tuhan yang kita seringkali lupa, tetapi sadar, seringkali kita tidak pernah ingat lagi apa yang Tuhan sudah bawa, Tuhan sudah berikan kepada kita kebaikan demi kebaikan. Saya kembali kepada ulangan tadi, ketika umat Israel dibawa, dituntun oleh Tuhan keluar dari Mesir menuju Kanaan. Saya ingin tanya kepada saudara, apa sih kurangnya kebaikan Tuhan? Mereka nggak punya makan, dikasih roti yang namanya mana. Dan roti itu tidak pernah habis, 40 tahun mereka jalan pagi dan malam, sore, roti itu turun dari surga. Mereka makan sampai puas, dan yang aneh saudara, 40 tahun cuma makan roti dan mana, dan dagingnya adalah burung puyuh. Tidak bosan. Itu burung puyuh berterbangan. Tidak perlu pakai jala. Minta air minum satu. Tidak perlu pakai jala. Cuma dipegang gini aja. Cuma saudara angkat tanganmu gitu, burung akan jatuh dan kita bisa pegang. Serius. Ketika mereka nggak ada air seperti ini, saudara, mereka marah sama Musa, Musa kami mau mati, ini tidak ada air. Musa cuma ambil tongkatnya, dia pukul batu, air mengalir. Apa itu bukan kebaikan Tuhan? Ketika mereka diburu oleh tentara Mesir, di belakang tentara Mesir cukup banyak, di depan adalah Laut Kolsom, Laut Merah, di kanan kiri mereka adalah gunung batu yang tinggi yang tidak mungkin mereka panjat. Musa cuma kedangkan tongkatnya, dan laut itu terbelah menjadi tanah yang kering sehingga orang Israel bisa lewat. Apa kurangnya kebaikan Tuhan? Tapi saudara tahu bukan? Dari 4 juta orang Israel, cuma berapa yang masuk di Kanaan? Cuma 2 orang. Kaleb dan Yosua. Musa sendiri sebagai pemimpinnya tidak masuk di Kanaan. Kenapa? Mereka lupa kebaikan Tuhan. Bapak Ibu jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Sekali lagi, kalau sampai hari ini kita ada di tempat ini, sampai hari ini kita masih bisa makan, sampai hari ini kita masih bisa menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita, itu adalah perbuatan baik dari Tuhan. Dan tolong jangan lupakan Tuhan. Jangan seperti tema saya malam hari ini, jangan sampai kita jadi kacang, lupa kulit kita. Jangan sampai kita sudah makan kacangnya, kulitnya kita buang. Jangan sampai kita seperti istilah habis manis sepah dibuang. Tapi marilah menjadi jemaat Tuhan, menjadi jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Engkau juga mengasihi Dia, engkau juga tidak akan pernah melupakan kebaikan. Setiap hari kita memuji Tuhan, terima kasih Tuhan, engkau baik, engkau baik, dan engkau baik. Tiap hari kita lakukan itu karena kebaikan Tuhan
itu akan selalu berada dengan kita semuanya. Yang ketiga saudara, yang tidak boleh kita lupakan adalah, saudara sadar atau tidak, seperti umat Israel tadi saya katakan, di masa lalu pun Tuhan tidak pernah lupa menolong kita. Sehingga yang ketiga saya ingin tuliskan, bahwa apa yang seringkali kita lupakan dari Tuhan adalah pertolongan Tuhan di masa yang lalu. Saudara, jangan kira pengalaman masa lalu itu tidak penting. Penting saudara. Jangan saudara kira pengalaman-pengalaman di masa lampau itu kan masa lalu. Firman juga berkata, lupakan apa yang di belakang, arahkanlah pandangmu ke depan. Oh no, bukan sekedar itu saudara. Tetapi saudara harus ingat masa lalu. Kita harus ingat apa yang Tuhan sudah lakukan kita di belakang kita dulu. Mazmur ngomong seperti ini saudara, mereka tidak mengingat kuasanya pada waktu dia, yaitu pada waktu Tuhan membebaskan mereka dari musuh. Orang Israel terlalu sering melupakan Tuhan, sampai masa lalunya pun mereka lupa bahwa mereka dulu pernah ditolong oleh Tuhan dari kepungan musuh. Mereka lupa bahwa ketika tembok Yeriko hancur, bukan dengan perang. Mereka lupa itu semuanya. Kenapa akhirnya ada satu tembok, ada tugu peringatan yang namanya Ebenezer, yang artinya sampai di sini Tuhan masih tetap menolong saya. Kenapa tugu itu harus dibuat dan didirikan dan dikasih nama Ebenezer, yang artinya sampai di sini Tuhan masih tetap menolong saya. Tujuan adalah supaya saudara mengingat bahwa di masa yang lalu Tuhan juga sering kali menolong kita. Ya Bapak Ibu jemaat Yurupa yang saya kasih, ada banyak hal yang kita sudah alami di masa-masa yang lalu. Ada banyak hal yang seringkali kita sudah nikmati di masa-masa yang lalu. Ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan kita di masa yang lalu. Ulangan berkata, firman Tuhan berkata, tolong hati-hati. Jangan lupakan kebaikan Yahweh yang sudah menolong engkau di masa yang lalu. Hati-hati. 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 Waktu saya masih 15 menit saudara. Tolong Vena lompatkan langsung ke poin saya yang berkata, apa yang membuat kita seringkali, apa yang alasan kita, atau apa penyebab kita lupa akan kebaikan Tuhan. Apa yang seringkali kita seperti kacang lupa kulitnya terhadap Tuhan. Apa yang seringkali membuat kita tidak bisa melakukan apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Yang pertama saudara, jujur, siapapun saudara, mungkin saya juga seperti itu kalau saya tidak kenal Tuhan. Seringkali kita lupa kepada sesama kita, seringkali kita lupa kepada orang-orang yang sudah pernah menolong kita, seringkali kita lupa kepada orang-orang yang sudah membantu kita, membuat kita bisa seperti sekarang ini. Seringkali kita lupa kepada Tuhan yang telah membuat hidup kita seperti ini, karena hari ini saudara sudah menjadi orang yang sukses. Saudara sudah berhasil, saudara sudah memiliki segala sesuatu, saudara berkata, oh itu kan karena saya pintar, karena saya bisa mampu dan sebagainya. Ulangan pasal yang ke-8, ayat 11 sampai ayat 13, silakan ya saudara baca di rumah saudara. Ya, karena saya nggak tahu
Kenapa bisa enggak ada di saya punya ayat ini sehingga saya enggak bisa baca di situ, saudara. Terlalu dekat sih dengan saya sehingga saya enggak bisa baca. Tapi saudara nanti kan baca di ayat itu, saudara, di Ulangan 8 ayat 1 sampai 13. Awasilah dirimu supaya engkau jangan melupakan. Oh, saya kok lupa di belakangku ada balik. Awasilah dirimu supaya engkau jangan melupakan Yahweh Elohimmu dengan tidak memelihara perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya serta ketetapan-ketetapannya dan seterusnya, agar sesudah engkau makan. Perhatikan baik-baik. Seringkali ketika kita sukses, firman Tuhan berkata, sehingga sesudah engkau makan kenyang, membangun rumah-rumahmu yang baik serta mendiaminya, dan kawan-kawanan lembumu serta kawanan dombamu bertambah banyak, dan perak serta emasmu bertambah banyak, dan semuanya ada padamu bertambah banyak. Kembali ayat berkata, awasilah supaya jangan engkau melupakan Yahweh Elohimmu dengan tidak memelihara perintah-perintahnya. Karena apa? Karena ayat 12 dan ayat 13 berkata kita sukses. Kita punya rumah, kita punya kekayaan. Waktu itu kekayaan itu dihitung dengan kambing, domba, ya, dengan rumah, dengan emas dan perak. Ya, bukan dengan bunga deposito, tapi betul-betul dari binatang-binatang yang banyak. Itulah kesuksesan orang Israel pada waktu itu. Ketika mereka sukses, Ulangan berkata jangan sampai kamu lupa. Jangan sampai kamu lupa. Tujuan untuk supaya Bapak Ibu menjadi jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Menjadi orang yang sukses. Menjadi orang yang berhasil. Tapi jangan lupa kepada Tuhan setelah kau sukses. Tuhan akan memberikan kau rumah, Tuhan akan memberikan kau makanan, Tuhan akan memberikan kau berkat-berkat setiap hari, tapi awasilah dirimu. Jangan sampai kau lupa kepada Tuhan. Saya bersyukur saya punya teman banyak, saudara. Termasuk Ibu Foni, dari remaja dia bersama-sama dengan saya. Akhirnya dia menikah dengan Pak John, menjadi orang yang sukses, punya ini, punya itu dan sebagainya. Tetapi satu, saya tidak puji dia di tempat ini dan saya nggak dapat royalti dengan apa yang saya katakan dari dia. Tapi sampai hari ini saya melihat dia tidak pernah melupakan Tuhan. Sejak dia tinggal di Gunung Bawakaraeng belum menikah, saya tahu pasti. Dia berjuang. Akhirnya Tuhan menyiapkan dia dengan suami yang baik, dengan putri-putri yang baik, dengan menantu-menantu yang baik. Salah satunya berlutut di depan saya. Tapi apakah Ibu Foni lupa kepada Tuhan? Apakah dia berkata, sorry Pak Titus, saya sudah kaya, saya sudah punya segala-galanya. Saya punya rumah, saya punya pabrik mie, saya punya perusahaan kontraktor ini dan itu. Saya nggak mau lagi urus rupiah. Tidak, saudara. Dia tetap ingat Tuhan. Dia ingat kebaikan Tuhan dan itu yang saya mau. Sebab itu kalau malam hari ini ada puluhan bahkan ratusan hamba-hamba Tuhan yang sudah mendoakan saudara untuk saudara menjadi orang-orang yang sukses, untuk saudara menjadi orang-orang yang bahagia, untuk saudara menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, punya segala-galanya. Tolong satu hal, jangan pernah lupakan Tuhan. Kenapa saudara? Kenapa kita harus hati-hati dengan kesuksesan? Karena kalau saudara tidak mau sadar atau tidak, hal yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada saudara adalah sahabat atau teman daripada kesuksesan itu apa? Kesombongan. 11-12 itu sukses dengan sombong, saudara. Orang-orang dunia, bukan saudara orang rupiah, orang-orang yang baik semuanya. Tapi orang tidak kenal Tuhan, ketika dia sukses, satu hal yang pasti muncul dari hidupnya, dari pribadi adalah dia menjadi orang yang sombong. Ulangan pasal yang ke-8, ayat 14. Jangan engkau tinggi hati dan melupakan Yahweh Elohimmu yang membawa engkau keluar dari Mesir.
yang memimpin engkau di padang gurun, yang besar dan menakutkan dengan ularnya, yang ganas. Jadi di padang gurun pada waktu ada ular. Ularnya bukan ular kecil saudara, tetapi Bible menuliskan ularnya itu besar dan menakutkan, yang ganas dan kalajengking. Saudara melihat kalajengking di kota Makassar itu kecil-kecil saudara. Kalau saudara suka makan kalajengking dan suka goreng kalajengking, pergi di Israel ambil. Kalajengkingnya besar-besar. Ya, kalajengking serta tanah gersang yang tidak ada air, yang mengeluarkan air bagimu. Dari batu cadas yang keras yang memberi engkau makan mana yang tidak dikenal leluhurmu di padang gurun untuk merendahkan hatimu dan untuk berbuat baik kepadamu pada akhirnya. Jangan engkau berkata dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatanku, tangankulah yang membuat aku mendapatkan kekayaan ini. Namun engkau harus ingat Yahweh Elohimmu, karena dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang telah Dia ikrarkan kepada leluhurmu setiap seperti hari ini. Saudara perhatikan ayat 17. Kesuksesan sangat identik dengan kesombongan, sehingga ayat 17 berkata, janganlah engkau berkata dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatanku yang membuat aku bisa seperti ini. Ayat 17 menulis gitu. Kekuatanku, oh itu karena saya. Itu karena saya. Itu karena saya. Bukan. Sebab itu kalau saya berdoa, kalau saudara didoakan oleh hamba Tuhan dan kau menjadi orang yang sukses, tolong hati-hati. Jangan sombong. Karena di luar sana saya melihat begitu banyak orang yang sombong. Begitu banyak orang yang sering kali merasa dirinya semua karena aku, karena saya, karena aku, karena saya dan sebagainya. Tidak, saudara. Kalau saudara bisa itu adalah karena Tuhan. Kalau saudara mampu itu adalah karena Tuhan. Kalau saudara sukses itu adalah karena Tuhan. Kenapa? Karena engkau didoakan setiap hari Kamis, setiap hari hamba Tuhan berdoa untuk engkau menjadi orang yang sukses. Dan Tuhan akan lakukan itu setiap saat. Sebab itu kalau engkau sukses, itu doa saya, saudara menjadi orang yang sukses. Ya, tapi jangan lupa saya ya. Kan tema saya jangan lupa orang, jangan jadi kacang lupa kulit, jangan lupa saya akan doakan kau sukses. Tapi lebih penting saya akan doakan kau juga, supaya engkau tidak melupakan Tuhan karena kau sukses. Setelah engkau sukses, tolong hati-hati, jangan sombong, jangan sombong. Jangan sombong. Biasa-biasa saja. Ya, enggak usah pakai telur. Biasa-biasa saja. Puji Tuhan. Saya banyak ketemu teman-teman saya yang sukses saudara. Sekarang kaya raya. Tapi dia sangat rendah hati. Biasa saja. Harus seperti itu. Tetapi saya juga enggak kurang banyak teman saya. Yang baru OKB, orang kaya baru. Wih, sombongnya luar biasa saudara. Tapi saya tahu jemaat Ruben enggak. Kau menjadi orang yang berhasil, kau menjadi orang yang sukses. Kau tidak akan melupakan sesamamu. Dan kau tidak akan melupakan Tuhan. Dan yang kedua, kau tidak akan menjadi orang yang sombong. Ya. Nah, yang identik, yang kebalikan dengan sukses yang membuat kita sombong. Yang terakhir saya akan berbicara bahwa apa yang sering kali membuat kita lupa adalah kekhawatiran hidup. Kesulitan hidup, kita khawatir dan kita khawatir. Ayo, siapa di antara kita yang gak pernah khawatir? Besok mau makan apa? Saya khawatir saudara, saya gak tahu besok makan apa. Tadi saya sudah tanya istri saya, besok kau masak apa? Bukan khawatir saudara, itu hanya tanya-tanya. Tapi seringkali kita takut, bukan besok apa yang akan ku makan ya. Kalau orang yang sombong dia akan berkata besok siapa yang akan aku makan gitu ya. Tapi saudara enggak. Saudara kita seringkali khawatir, kita takut apa yang aku makan besok, apa yang aku pakai besok, apa yang akan aku kerjakan besok dan macam-macam. Padahal firman Tuhan di Matius pasal yang
Pasal yang ke-6 ayat 25 berkata, itulah sebabnya aku berkata kepadamu, janganlah hendaknya engkau khawatir tentang hidupmu, tentang apa yang kamu makan, tentang apa yang kamu minum, mengenai tubuhmu, apa yang akan kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih utama daripada makanan dan tubuhmu lebih dari pakaian? Ayat 32 berkata, semuanya itu dicari orang-orang yang tidak mengenal Elohim, tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu membutuhkan semuanya itu. Saudara jujur, seringkali kita lupa sama Tuhan. Kenapa? Karena kita khawatir. Seringkali kita berpikir, aduh Tuhan, aku tidak punya uang. Saya harus kerja. Bagaimana mungkin saya datang ke Rupe? Tidak bisa Tuhan, tidak ada uangku. Saya tidak punya uang PT-PT, saya tidak ada ini, saya tidak ada itu. Kita mulai khawatir, kita mulai takut. Saya ke Rupe capek Tuhan, saya lapar nanti, saya mau makan apa? Mulai ada khawatir dan khawatir. Padahal firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apa yang akan kamu makan dan kamu minum. Hal-hal itu dicari orang yang tidak mengenal Elohim. Tetapi ayat ini dikunci. Tapi ketahuilah bahwa Elohim mengetahui bahwa engkau membutuhkan semuanya itu. Apakah Tuhan gak tahu kalau kita butuh makan? Apakah Tuhan gak tahu bahwa kita butuh uang? Tahu saudara. Sebab itu don't worry, jangan takut dan jangan khawatir. Tuhan tahu dan Tuhan siapkan semuanya itu buat engkau. Dan engkau tidak perlu takut. Tuhan akan berikan itu kepadamu. Nah saudara, itulah 4 hal yang saya ingin beritahukan kepada saudara. Mengapa? Kita nggak perlu khawatir, kita perlu takut, dan kita nggak perlu sombong dan sebagainya. Yang terpenting adalah satu, jangan pernah melupakan Tuhan. Waktu saya 3 menit, 1 ayat terakhir. Vena tolong pada ayat yang terakhir di Yesaya pasal yang ke-9. Ayat yang ke-14. Ya, namun Sion akan berkata, Yahweh telah meninggalkan aku dan Tuhan telah melupakan aku. Saudara, ini kata-kata orang yang kecewa. Waktu itu orang Israel berkata, oh Tuhan sudah Yahweh telah meninggalkan aku, Tuhan telah melupakan aku, dan seterusnya. Dapatkah? Kemudian Yesaya berkata, dapatkah seorang wanita melupakan anaknya yang masih menyusu dan tidak menyayangi anak kandungnya? Saudara, dulu pada zaman Alkitab Bible ditulis, betul-betul tidak ada wanita yang bisa melupakan anaknya yang sementara disusui. Dan tidak pernah bisa melupakan dan menyayangi anak kandungnya. Kecuali hari ini terakhir. Ada ibu-ibu dia bunuh anaknya, ada ibu-ibu dia cekik anaknya, ada bapak-bapak dia bunuh anaknya. Itu dulu tidak pernah terjadi, sehingga Bible menulis, dapatkah seorang wanita melupakan anak yang disusui? Dulu tidak akan pernah terjadi saudara. Ini ilustrasi. Ayat yang ke-16, lihatlah. Ini yang saya ingin tekankan terakhir. Lihatlah. Aku telah mengukir kamu di telapak tanganku. Di sini ada nama Titus, di sini ada nama Foni, di sini ada nama Leslie, di sini ada nama Roni, di sini ada nama Pasca, ada nama Panca, dan ada nama saudara satu-satu. Itu diukir, ditulis di telapak tangan Tuhan. Yang berarti bahwa Tuhan tidak pernah melupakan engkau. Masa engkau akan melupakan dia? Engkau akan melupakan dia karena engkau berhasil, engkau sukses? Apakah engkau akan melupakan Tuhan karena engkau kaya? Apakah engkau melupakan Tuhan karena engkau kesulitan hidup sampai hari ini? Saya harapkan jangan. Apapun yang terjadi, ayo kita berjuang bersama-sama. Yang pasti Tuhan sendiri tidak pernah melupakan engkau. Dan Tuhan sudah menulis nama kita di telapak tangannya. Dia ukir, ada nama-nama kita. Yang berarti setiap hari dia akan lihat nama kita. Oh, ada Titus kurang beras 5 kilo. Dia akan telepon, Foni tolong kirim Pak Titus beras 5 kilo. Dikirim. Hari berikutnya, Foni Pak Titus mau mie 5 kilo, dikirim lagi. Saudara. Enggak pernah tidak, saudara, serius. Sebab itu jangan lupakan Tuhan. Jangan lupakan Tuhan.
Pemain musik WL silakan naik. Saudara-saudara silakan duduk di tempatmu masing-masing. Tundukkan kepalamu. Saya tidak akan berdoa untuk orang yang sakit hari ini, serius. Tapi Tuhan gerakan saya untuk berdoa untuk sesuatu yang khusus. Saudara jujur. Sebentar tiada yang melihat saudara. Tapi kalau saudara merasa bahwa saudara pernah dan sering, bahkan mungkin sering melupakan Tuhan. Bertobat malam hari ini, Tuhan tidak akan pernah melupakan engkau. Tuhan pasti memberkati engkau, namamu sudah ditulis di tangannya. Waktu saya habis, saya minta waktu 5 menit lagi Ibu Foni untuk berdoa. Jangan berdoa untuk engkau malam hari ini, khusus. Saya tidak akan panggil engkau maju, tapi saya akan datang ke tempatmu. Kalau engkau mau jujur, bahwa engkau sering melupakan Tuhan. Tapi kalau engkau nggak mau, ya nggak apa-apa. Tundukkan kepalamu masing-masing, engkau menghampiri Tuhan. Ya, sementara nanti Pak Rison dengan teman-temannya akan menyanyikan pujian ini secara pelan-pelan. Bapak Ibu berdoa saja, tidak usah ikut nyanyi. Tidak usah ikut nyanyi, engkau berdoa. Coba periksa dirimu, kalau engkau jujur, engkau sering melupakan Tuhan dan pernah melupakan Tuhan. Engkau janji, Tuhan aku tidak mau lagi melupakan Tuhan. Aku tahu namaku ada di tanganmu, sehingga aku tidak perlu khawatir, aku tidak perlu takut. Apapun yang aku hadapi, aku akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kalau engkau berani jujur, sebentar, saya akan berdoa untuk engkau. Silakan Pak Rison. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Iya. Biar Pak Roni Yao dengan pelan naikkan pujian ini, sementara saudara jujur sekali lagi, periksa hatimu, periksa hidupmu. Pernahkah kau melupakan Tuhan? Bahkan mungkin pernah kau berkata, sampai hampir kau berkata, aku akan tinggalkan Tuhan. Mungkin karena kau terjepit dengan masalah demi masalah. Malam hari ini saya ingin berkata kepadamu, jangan takut, Tuhan bersama dengan kau, jangan khawatir. Tuhan melukis namamu di telapak tangannya. Kalau ada saudara yang mau rindu untuk saya doakan, saya akan datang ke tempatmu. Silakan berdiri di tempatmu, tidak usah malu, tidak usah noleh ke kanan ke kiri. Puji Tuhan, ada yang lain. Puji Tuhan, ada yang lain. Haleluya. 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 Ibu Ludia, Ibu Rahel boleh bantu saya dari belakang. Pak Rison nyanyikan dengan pelan-pelan, saya akan turun ke bawah. Tolong Ibu Lydia dan Ibu Rahel boleh bantu untuk berdoa untuk orang-orang yang berdiri malam hari ini. Haleluya. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa untuk engkau Ibu, diampuni dosa dan kesalahan. Tuhan ingat engkau, Tuhan tidak akan pernah melupakan engkau. Tuhan selalu bersama engkau. Dan Tuhan akan ada di samping setiap saat. Jangan takut, jangan khawatir.
Bapak Ibu, kau diberkati oleh Tuhan, kau diampuni, dikuduskan oleh Tuhan. Mungkin kau pernah melupakan Tuhan, tapi malam hari Tuhan berkata, Tuhan tidak melupakan engkau. Tuhan akan bersama-sama dengan engkau. Oleh malam hari bersama. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa kau diberkati oleh Tuhan. Tuhan mengampuni engkau jika kau pernah melupakan Tuhan, kau pernah meninggalkan Tuhan. Malam hari Tuhan mengangkat engkau dan mengukir namamu di tangannya. Dan Tuhan selalu bersama dengan engkau. Jangan pernah takut. Tuhan memberkati engkau. Haleluya, haleluya. Dan berseru, pertolongan ku datang darimu. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberikan kau kekuatan. Kalau kau pernah melupakan Tuhan, malam hari Tuhan menguduskan engkau, memampukan engkau untuk kau tetap ada, kau tetap bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan mengangkat engkau kembali menjadi anaknya. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Diberkatilah engkau pekerjaanmu dan usahamu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 di tempat, haleluya, haleluya, diberkati Tuhan. Haleluya, 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 diberkati Tuhan. Engkau Bapakku, diampuni semua dosamu, dikuduskan, dimampukan Tuhan menghadapi hidupmu hari ini. Haleluya, haleluya. Apapun yang terjadi, kau akan kuat bersama Tuhan. Kau dapat melakukan segala sesuatu dan tetap setia mengikut Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, naikkan pujian ini. Katakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus. mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mari angkat tanganmu bersama. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Mari yang percaya, Roh Kudus penuhi kita bersama dengan iman. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Mari sekali lagi, angkat tanganmu tinggi bersama dengan iman. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Beri sorak-sorak yang paling mulia bagi nama Tuhan. Malam hari ini kami percaya, kami dimerdekakan, kami dihiburkan oleh kebenaran firman-Mu yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama katakan Amin. amin. Bapak Ibu boleh kembali duduk dalam hadirat. Haleluya. Yes. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu pada malam hari ini.
gembalaku, Kau yang pegang hidupku, Kau tuntun setiap langkahku, dalam jalanmu ku tidak takut, sebab Kau sertaku, ku tidak ragu, Kau jaminanku. Tuhan Kau gembalaku, takkan kekuranganku, Kau membaringkan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan Kau gembalaku, Kau yang bimbing langkahku, Kau pelihara hidupku dalam kebaikan-Mu. Mari jemaatku bersama-sama kita lagi berdiri bersuka cita dalam nama-Nya. Sama-sama kita katakan, Kau Tuhan gembalaku, Kau yang pegang hidupku, Kau tuntun setiap langkahku, dalam jalanmu ku tidak takut, sebab Kau sertaku, ku tidak ragu, Kau jaminanku. semuanya lambaikan tangannya. Tuhan Kau gembalaku, takkan kekuranganku, Kau membaringkan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan Kau gembalaku, Kau yang bimbing langkahku, Kau pelihara hidupku dalam Sama-sama katakan, Tuhan Kau gembalaku, takkan kekuranganku, Kau membaringkan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan Kau gembalaku, Kau yang bimbing langkahku, Kau pelihara hidupku dalam kebaikan. semuanya jemaat Ruben katakan, Tuhan Kau gembalaku, takkan kekuranganku, Kau membaringkan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan Kau gembalaku, Kau yang bimbing langkahku, Kau pelihara hidupku dalam kebaikan-Mu. oh, Engkau Tuhan yang baik, Gembala yang baik Yesus. Sama-sama kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sekali lagi yang percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang baik, Gembala yang baik, boleh lambaikan tangannya. Angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Lebih tinggi lagi buat Tuhan. Sama-sama kita katakan, haleluya. Haleluya. Berikan dosa pikiran saudara, katakan Yesus kita, Yesus yang luar biasa. Semuanya katakan, hey. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu, Kau meneguhkan langkahku. Kami berjalan bersama dengan Kau Tuhan. Ku berjalan di dalam kekuatan semuanya. Tuhan Kau perisaiku, lewati badan tak akan ku goyang. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Yesus. Oh, Yesus. Jemaat Ruben, angkat pujian ini, katakan, Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku
sudah dipulihkan. Supaya lambaikan tangan kita bersama-sama di kepala kita. Kita nyanyikan pujian bersama-sama lebih dahsyat buat Tuhan. Yes. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyang. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu. Sekali lagi jemaat grup B, katakan Tuhan kau perisaiku. yes. Lewati badai tak akan ku goyang. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu mengikutimu. Yang percaya Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus. Hanya nama Yesus. Haleluya. Dahsyat, luar biasa. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan yang paling dahsyat buat Raja kita. Haleluya. Kita akan perkatakan kuasa perkataan, tetapi saya duluan lalu dilanjutkan dengan Bapak Ibu. Satu lagi pengumuman kita, minggu depan itu ada puluhan hadiah ya. Jadi ada kira-kira 10 sampai 12 perlombaan. Nanti akan dipilih juara 1, 2, dan 3. Ya, diharapkan Bapak Ibu bisa hadir. Kami sangat menunggu kehadirannya Bapak Ibu. Oke, kita akan perkatakan kuasa perkataan ini. Aku adalah saksi Kristus. Aku adalah saksi Kristus. Hidupku sudah diselamatkan, diberkati, dan diurapi Tuhan Yesus. Hidupku sudah diselamatkan, diberkati, dan diurapi Tuhan Yesus. Kuasa kegelapan dan kutuk tidak berkuasa atas hidupku dan keluargaku. Kuasa kegelapan dan kutuk tidak berkuasa atas hidupku dan keluargaku. Hidupku berbuah dan karakterku semakin dewasa di dalam Kristus. Hidupku berbuah dan karakterku semakin dewasa di dalam Kristus. Saya mau memuji dan menyembah Tuhan Yesus setiap saat. Saya mau memuji dan menyembah Tuhan Yesus setiap saat. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima berkat Tuhan. Terima Haleluya. kuasa perkataan. Haleluya. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita satukan hati kita. Kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur ibadah rumah penyembahan ini diberkati luar biasa melalui pujian penyembahan, melalui firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur, puji Tuhan, haleluya. Ibadah di rumah penyembahan bisa berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa dan berterima kasih kepada Kotitus yang sudah memberkati rumah penyembahan. Kami percaya Tuhan berkati terus pelayanannya, Tuhan berkati keluarganya. Apa yang Kotitus kerjakan Tuhan buat berhasil. Pakai pelayanannya lebih dahsyat lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat semua tim Family Rupe yang melayani, yang bertugas malam hari ini. Tuhan berkati. Mulai dari tim Praise and Worship, WL Singer, tim pemusik, multimedia, guru-guru kids, transportasi dan sopir, semua pendoa, Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu satukan kami semua dari jemaat, hingga kami semua tim Family Rupe dengan kasih Yesus. Dan ketika kami saling mengasihi, kami percaya, kami terima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat
jemaat Rupe yang selalu hadir, selalu setia Bapak Ibu, dan jemaat yang baru, dan saya percaya jemaat yang baru akan setia sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Kami percaya Tuhan pasti menolong dan sangat sayang kepada jemaat yang setia. Tuhan melihat jerih lelah kesetiaan jemaat di tempat ini, dan saya percaya ibadah Rupe pasti akan memberkati semua jemaat yang hadir. Tidak ada satupun jemaat yang pulang malam hari ini tidak menerima mujizat Tuhan. Semua pasti akan ditolong Tuhan. Berdoa juga Tuhan buat senior kami Pastor Yusak Hadisiswantoro bersama Bunda Hana. Tuhan berkati semua anak cucu mantunya. Tuhan berkati dan Tuhan berikan hikmat yang lebih lagi untuk gereja YHS. Berterima kasih juga Tuhan buat owner di tempat ini. Tuhan berkati lebih lagi. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita. Berkata-kata dalam bahasa roh. Oh lalabashe. Oh lalabasha lalabase. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh ralanamase. Haleluya. Ya ralalabase. Oh ralabasha lalabase. Ya ralalabase. Yesus Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus yang memberkati engkau, yang melindungi engkau. Tuhan akan memelihara engkau dan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan akan memberikan engkau kasih karunia dan anugerahnya. Tuhan akan memberikan engkau damai sejahtera dan berkat yang berkelimpahan sampai selama-lamanya. Sampai Yesus datang untuk kedua kalinya. Jemaat yang siap menerima berkat Tuhan, kita katakan dengan iman percaya kita. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin.